restitusi, kompensasi melalui e-Berpadu. Apakah sudah siap atau bagaimana? Dokumen yang diajukan oleh penyidik di e-Berpadu. Setelah diverifikasi, ada kesalahan di situ. Solusi di Satker adalah manualnya direvisi, tapi dokumen yang terupload di aplikasi e-Berpadu masih tetap yang lama. Bagaimana terhadap hal ini? Ini kalau ada perkara pidana ya, ada upaya hukum kasasi. Dalam aplikasi e-Berpadu, mengenai upaya hukum kasasi itu masih terkunci. Jadi selama ini perpanjangan penahanan ke Mahkamah Agung, kawan-kawan di Satker masih melakukan secara manual. Konsepnya adalah mempercepat sehingga dengan aplikasi Berpadu waktu dipersingkat. Iya. Nah ini sekarang masih dengan manual. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kalau yang mengajukan pihak ketiga, sedangkan dia belum memiliki akun ya, bagaimana cara dia mengajukan permohonan pra-peradilan melalui aplikasi e-Berpadu ini? Di e-Berpadu itu, kalau terkait dengan pinjam pakai barang bukti, bagaimana hakim nanti bisa mengeluarkan penetapan kalau esainya sendiri belum ada? Podium Podcast Dirjen Badilum. Bersama narasumber kita kali ini, Bapak Dr. Haji Sobandi, SHMH. Waalaikumsalam Bapak, senang sekali Bapak hadir kali ini. Beliau adalah Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung. Dalam podcast kali ini, bincang-bincang kita membahas tentang aplikasi elektronik berkas pidana terbatu, atau yang disebut e-Berpadu. Kita akan mengulas mengenai penerapan aplikasi e-Berpadu ini selama sudah 1 tahun ini kurang lebih ya, diterapkan di Satker-Satker. Di episode sebelumnya pernah kita bahas terkait dengan penerapan Perma 8 tahun 2022 yang ada hubungannya dengan e-Berpadu ini karena merupakan payung hukumnya. Waktu itu pada saat e-Berpadu pertama diluncurkan. Nah, saat ini kita membahas terkait dengan pelaksanaannya selama sudah 1 tahun ini, bagaimana kemanfaatannya, dan lain sebagainya. Tema ini disusun berdasarkan komentar maupun pertanyaan yang diungkapkan oleh Satker di dalam kanal YouTube kita. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa memberikan pencerahan kepada kawan-kawan kita di daerah. Pak Kabiro ini sangat berkompeten membahas mengenai e-Berpadu ini karena beliau adalah inisiator lahirnya e-Berpadu ini dan diterapkan di daerah-daerah. Juga lembaga beliau ya, Biro Humas ya, Biro Hukum dan Humas terlibat dalam penyusunan Perma nomor 8 tahun 2022. Setelah Perma nomor 8 tahun 2022 ini diberlakukan ya, tahun 2022 kemarin, dan kemudian e-Berpadu diterapkan di Satker-Satker, selama 1 tahun ini, bagaimana kemanfaatannya? Ada nggak manfaatnya itu yang dirasakan oleh Mahkamah Agung maupun oleh Satker-Satker? Ada feedback? Silakan Bapak. Ya, tentu e-Berpadu ini dibangun untuk mendukung asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Manfaatnya kita sudah mendapatkan laporan baik secara internal dari pengadilan negeri dan dari Mahkamah Syariah Aceh maupun dari peradilan militer. Jadi administrasi semakin efisien. Tentu yang awalnya berkas banyak memerlukan kertas gitu kan, sekarang dengan bantuan teknologi informasi secara elektronik seperti izin penyitaan, izin penggeledahan itu tidak lagi memerlukan kertas dan semakin cepat. Di mana dulu misalnya izin penyitaan itu proses administrasinya mungkin bisa berhari-hari bahkan berminggu-minggu, ya kan? Diajukan oleh polisian misalnya, oleh kejaksaan suatu izin itu melalui surat masuk dulu ke Biro Umum disposisi, kemudian ke wakil minta disposisi, dari Pak Wakil nanti suruh dicek, disiapkan penetapan, dan itu memerlukan waktu yang lama. Tapi sekarang dengan elektronik mungkin 1 jam bisa selesai, penetapan langsung keluar.
Itu di secara internal. Secara eksternal pun demikian. Eh, Kejaksaan, kepolisian yang menggunakan e-Berpadu ini maupun LP itu sangat terbantu. Mereka yang tadi awalnya berhari-hari bahkan berminggu-minggu untuk mendapatkan izin penyitaan atau penggeledahan, sekarang 1 hari paling lama bisa selesai. Gitu. Rutan misalnya atau lembaga pemasyarakatan yang dulu menunggu kiriman surat putusan atau petikan putusan, sekarang kan sudah masuk di aplikasi e-Berpadu, sehingga bisa langsung mereka download, bisa langsung mereka lihat dan bisa diberitahukan kepada terdakwa. Feedback beberapa informasi disampaikan ke kita, keuntungan memanfaatkan e-Berpadu ini misalnya dari KPK pernah disampaikan. Seharusnya mereka melimpahkan berkas tipikor ke Papua misalnya, membawa berkas yang tebal, gitu kan, membawa berkas tebal ke Papua, ke Jayapura misalnya. Karena ada aplikasi Berpadu, mereka cukup di Jakarta mengupload pelimpahan berkas perkara itu, dan di Jayapura sudah terregister, diterima, dan mendapatkan nomor perkara. Nah, atau kejaksaan, kepolisian juga menyampaikan bahwa sekarang luar biasa Mahkamah Agung modernisasi peradilannya. Misalnya di Padang itu ada Kepulauan Mentawai, di mana mereka harus menyeberang untuk mengantarkan surat izin penggeledahan atau izin penyitaan atau perpanjangan penahanan misalnya. Sekarang mereka bisa di ruang kerjanya mengupload permohonan, kemudian mencetak izin penyitaan, izin penggeledahan atau perpanjangan penahanan, sehingga semakin efisien kan. Sangat berterima kasih kepada Mahkamah Agung dan Peradilan Indonesia bahwa modernisasi sudah berjalan. Masyarakat juga begitu merasakan. Izin besuk misalnya. Izin besuk dulu mereka harus datang ke pengadilan dan antri di PTSP untuk mendapatkan surat izin besuk misalnya. Sekarang mereka cukup mengupload permohonan tersebut di aplikasi e-Berpadu. Itu feedback yang sudah mereka kirimkan, seperti tadi KPK misalnya mengirimkan meskipun melalui WA, mengucapkan terima kasih. Berarti sangat positif ya, Iya. dirasakan oleh para stakeholder dan masyarakat maupun internal kita sendiri. Internal kita jelas, iya kan, semakin efisien pekerjaan kita. Ya. Sejak diluncurkan pertama kali ya, aplikasi e-Berpadu di awal tahun 2023, ini kita ketahui di pertengahan tahun 2023 di bulan Juni, kalau saya tidak salah ya, itu sudah ada pembaruan dari aplikasi. Iya. Di versi 3 kalau nggak salah 3 ya saat ini. Nah, yang sekarang hingga saat ini diberlakukan. Iya. Nah, apa perbedaan-perbedaan yang lama sebelum Juni 2023 itu dengan aplikasi yang baru e-Berpadu saat ini? Ya, waktu kita membangun aplikasi e-Berpadu itu diawali dengan aplikasi pelimpahan berkas, izin penyitaan, izin penggeledahan, penetapan penahanan, sita geledah lah yang berkaitan dengan administrasinya. Nah, itu kemudian kita evaluasi dan kita kembangkan terus, modernisasi ya, sesuai kita update mengenai izin-izin tadi, mengenai pelimpahan berkas juga gitu. Nah, kemudian kita luncurkan versi 3. Nah, fitur-fiturnya semakin bertambah. Misalnya tadi semula pelimpahan berkas itu hanya untuk peradilan umum. Izin penyitaan hanya untuk peradilan umum. Sekarang berlaku untuk pelimpahan berkas itu untuk Mahkamah Syariah Aceh dan peradilan militer. Nah, itu mulai berkembang. Kemudian selain itu juga kita ada yang update itu adalah administrasi persidangan. Itu diberikan langsung namanya oleh Pak Ketua Mahkamah Agung, namanya e-kriminal. E-kriminal, di mana administrasi persidangan, dakwaan tadi tentu sudah ada di pelimpahan berkas, tapi nanti ada eksepsi, ada putusan sela misalnya, ada pendapat, ada tuntutan. Nah, itu sekarang digunakan melalui e-kriminal. E-kriminal ya? E-kriminal. Ini baru nih? Baru. Kami juga baru dengar ini. Ya, e-kriminal itu e-kriminal.
Nah, kemudian kita juga menambahkan sekarang ada pra-peradilan bisa diajukan secara melalui berpadu. Itu udah menambahkan beberapa itu. Yang paling baru itu kriminal yang sangat revolusioner menurut saya. Itu memang kalau di perdata itu ada elitigasi, administrasi persidangan perkara elitigasi, sementara di pidana itu kriminal kita berikan nama, agak berbeda dalam sistemnya. Kalau di dalam litigasi itu ketika misalnya gugatan itu tidak perlu dibacakan karena sudah diupload di ICOT. Nah, kalau di kriminal dakwaan tetap harus dibacakan. Pertimbangannya bahwa di dalam perkara pidana itu ada unsur kepentingan publik, yaitu publik harus mengetahui bahwa seseorang melakukan perbuatan pidana akan didakwa apa. Juga kita ingin memberikan ya tujuan dari pemidanaan itu bahwa masyarakat jangan sampai melakukan hal tersebut, misalnya. Itu jadi kriminal. Sangat luar biasa ya. Beberapa progresif fitur lain ya. yang menguntungkan kita kembangkan, misalnya ada di Persi sekarang kan, ada permohonan pindah tempat sidang, ada integrasi data advokat yang memang sudah existing di ICOT. Nah, itu sekarang terintegrasi juga dengan berpadu. Kalau izin besuk tahanan, pengajuan izin keluar tahanan, pengajuan pinjam barang bukti, gitu kan. Memang itu administrasi perkaranya. Baik. Berarti boleh dikatakan sejauh yang diatur dalam Perma 8 tahun 2022, ini semua nanti akan diakomodir di dalam aplikasi berpadu. Ke depannya seperti itu? Iya, apa yang dimuat dalam Perma nomor 8 tahun 2022 maupun SK Juknisnya 365 ya, 365 itu kita akan terus update, kita akan terus depel, kembangkan aplikasinya untuk mendukung Perma dan SK Juknis tersebut. Oke. Kalau kita melihat ketentuan dalam pasal 16B ayat 1 ya, Perma 8 tahun 2022, di situ disebutkan ada tambahan aplikasi fitur baru ya, ini terkait dengan restitusi Ya. atau permohonan kompensasi ya, yang bisa juga diajukan secara elektronik melalui berpadu. Tapi saat ini kalau kita lihat Satker ya, dilihat di dalam aplikasi berpadu, ini apakah hal itu sudah siap atau bagaimana? Tadi saya sampaikan bahwa kita akan terus mengupdate, kita akan terus mengembangkan agar teknologi informasi, khususnya elektronik berkas pidana terpadu ini mendukung kebijakan Mahkamah Agung dalam Perma nomor 8 tahun 2022 dan SK Juknisnya, SK KMA tentang Juknisnya 365. Tetapi memang belum bisa kita lakukan secara cepat karena terkait dengan anggaran dan waktu tim depel ini. Banyak antrian yang harus didepel oleh tim kita di Biro Hukum dan Humas, tim depel di Biro Hukum dan Humas. Nah, itu kendalanya. Jadi seperti tadi restitusi itu kita belum kembangkan. Pertama juga kita harus menunggu upaya hukum banding, upaya hukum kasasi Perma nomor 6 tahun 2022 dan insya Allah sudah kita bangun itu aplikasinya, istilahnya siap, aplikasi siap di Mahkamah Agung. Mudah-mudahan tanggal 1 Mei bisa kita launching penerapan siap ini. Jadi itu semua sedang proses, tapi kita fokus dulu terhadap pembangunan aplikasi berpadu untuk tingkat pertama. Bisnis proses restitusi ini kita harus pelajari dan kita akan kembangkan di dalam aplikasi berpadu. Sampai saat ini memang belum kita kembangkan. Yang jelas aplikasi berpadu ini nanti akan sama seperti ECOT di Perdata ya, dengan berbagai pengembangan. Nantinya semua bisnis proses yang terkait pelayanan perkara pidana di Satker akan terpenuhi semuanya ya. Itu baik. Ini ada pertanyaan di Satker ya.
terkait dengan pengaplikasian e-Berpadu ini. Sedikit teknis nih Pak, Iya, kalau boleh. nggak apa-apa ya? Iya, nggak Teknis apa-apa. ya. Jadi ada dokumen yang diajukan oleh penyidik atau penuntut umum di e-Berpadu. Sudah kita verifikasi. Ternyata setelah diverifikasi, baru diketahui ada kesalahan di situ. Nah, ini yang sudah diupload di aplikasi, ada kesulitan tidak bisa lagi di revisi. Nah, sehingga solusi di Satker adalah manualnya direvisi, tapi dokumen yang ada yang terupload di aplikasi e-Berpadu masih tetap yang lama. Ini bagaimana terhadap hal ini? Kita sebenarnya sudah mengembangkan fitur, jadi ketika misalnya ada kesalahan verifikasi, misalnya setelah diverifikasi ada kesalahan, itu akun Panmud Pidana bisa merevisi itu. Jadi diberikan kesempatan untuk Panmud Pidana merevisi itu melalui akun Panmud Pidana. Akun Panmud ya? Akun Panmud Pidana. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya ada kesalahan pada saat pelimpahan berkas dan belum kita verifikasi, itu akun itu yang harus digunakan adalah akun penuntut umum. Akun penuntut umum. Jadi kita sudah siapkan untuk verifikasi perubahan itu. Baik. Oke, ini jadi akun Panmud Pidana ya. informasi sangat penting ini, Pak Karo. Ya. Karena ini banyak terjadi di Satker ini. Jadi akun Panmud Pidana Akun Panmud Pidana ketika sudah diverifikasi kan ada kesalahan, ternyata masih ada kesalahan, nah direvisi aja. Baik. Tapi menggunakan akun Panmud Pidana. Baik. Tapi kalau pelimpahan berkas pidana yang kesalahan oleh penuntut umum, akun penuntut umum. Oke, jadi kalau pelimpahan ternyata kesalahannya itu masih ada di berkasnya ya, Di dilimpahkan berkasnya. oleh penuntut umum, Iya. berarti penuntut umum sendiri yang akan merevisi. Yang merevisi, iya. Setelah kita beritahu ya. Iya. Tapi kalau kita yang memverifikasi di berkas itu, dengan akun Panmud Pidana bisa kita revisi. Iya. Baik, terima kasih. Kemudian, ini kalau ada perkara pidana ya, ada upaya hukum. Banding, kasasi. Atau kita sebut upaya hukumnya kasasi. Nah, tentunya karena ini perkara pidana, ada perpanjangan penahanan bagi perkara yang terdakwanya ditahan. Nah, ini di dalam akun e-Berpadu, di dalam aplikasi e-Berpadu, ternyata mengenai upaya hukum kasasi itu masih terkunci. Nah, jadi selama ini untuk perpanjangan penahanan ke Mahkamah Agung, kawan-kawan di Satker masih melakukan secara manual. Sedangkan waktunya, padahal ini kan idenya adalah konsepnya adalah mempercepat sehingga dengan aplikasi Berpadu waktu dipersingkat. Iya. Nah, ini sekarang masih dengan manual. Ini kenapa hal ini terjadi? Sempat kita buka itu fitur perpanjangan penahanan kasasi. Kita sudah koordinasikan dengan kepaniteraan. Ya tadi ternyata aplikasi rumah SIPP di Mahkamah Agung atau SIAP namanya itu belum siap untuk menerima aplikasi e-Berpadu atau fitur perpanjangan penahanan kasasi. Kemudian kita lakukan pembangunan untuk aplikasi SIAP tersebut, yang tadi insya Allah 1 Mei kita akan launching. Kita akan buka lagi akun perpanjangan penahanan kasasi itu melalui aplikasi e-Berpadu dan connect langsung kepada SIAP. Ada beberapa memang yang harus kita bangun, seperti halnya banding. Upaya hukum belum kita lakukan, upaya di e-Berpadu, upaya hukum banding, upaya hukum kasasi, PK, itu belum kita bangun. Berbeda dengan IKOT kan sudah, banding sudah ya. Banding sudah, kasasi yang belum. Pak Karo sempat menjelaskan bahwa di aplikasi e-Berpadu versi 3 ini banyak fitur-fitur baru ya. Di antaranya pengajuan pra-peradilan yang bisa melalui permohonan melalui e-Berpadu. Ya. Kalau yang mengajukan pihak ketiga seperti LSM atau keluarga tersangka, ya, sedangkan dia belum memiliki akun ya, sebagaimana mungkin kalau PH dia sudah terdaftar, nah, ini kalau pihak ketiga ini bagaimana cara dia untuk mengajukan permohonan pra-peradilan melalui aplikasi e-Berpadu ini? Ya, jadi memang kita akui bahwa fiturnya belum kita siapkan. Nah, fitur itunya sudah kita siapkan, tetapi untuk pihak ketiga belum terakomodir. Nah,
kecuali kalau menggunakan penasihat hukum atau advokat, itu menggunakan akun mereka advokat. Jadi ke depan kita akan kembangkan untuk bisa mengajukan pra peradilan pihak ketiga melalui berpadu. Nah, untuk sementara memang masih hybrid, dia bisa mengajukan masih secara manual datang ke pengadilan. Berarti solusinya kalau yang belum memiliki akun yang terdaftar bisa seperti biasa manual langsung melalui PTSP. PTSP kita. Begitu. Terkait dengan fitur permohonan pinjam pakai barang bukti ya, ini kan seperti kita ketahui untuk e-sign ini kan selama ini di e-berpadu itu setahu kami ya, baru ada 3 tanda tangan elektronik, ketua, wakil ketua, dan panitera. Nah ini kalau terkait dengan pinjam pakai barang bukti, bagaimana hakim nanti bisa mengeluarkan penetapan kalau e-sign-nya sendiri belum ada? Beberapa sebenarnya, beberapa pengadilan ada yang sudah seluruh hakimnya mendapatkan e-sign. Ya, e-sign. Minta ke Biro Hukum Humas, atau mengisi sendiri persoalan tanda tangan elektronik itu melalui istilahnya ada aplikasinya melalui BSRR, kemudian juga bisa melalui surat ke Biro Hukum Humas. Nah, itu bisa kita lakukan. Nah, tetapi kendalanya adalah berkaitan dengan BSRE sendiri, kemampuan mereka, kesiapan lembaga BSRE untuk banyak hakim atau banyak person yang meminta TTE. Gitu. Begitu. Jadi sebenarnya fitur itu sudah ada, sudah siap ya, bisa ya. Bisa. Hakimnya berarti yang belum di satker. Jadi kepada para satker ini ya, kalau yang ada hakimnya yang belum memiliki TTE, silakan bersurat ke Biro Humas dan diajukan. Begitu ya. Jadi hakim yang belum memiliki itu bisa mengajukan sendiri sebenarnya melalui My ASN BKN. My ASN BKN. Iya. Jadi itu aplikasi yang dari kepegawaian ya? Iya, BKN. BKN ya. Nah, tetapi banyak cara, bisa juga mengajukan melalui surat ke Biro Hukum Humas gitu kan. Waktunya sendiri kira-kira berapa lama ya? Sebenarnya cuman hitungan jam itu. Kalau misalnya seluruh data sudah lengkap, bisa terverifikasi, tanda tangan elektronik bisa diberikan. Ini informasi sangat berharga nih, Pak Karo ini, karena memang menjadi pertanyaan di seluruh satker ya. Nah, ternyata tanda tangan elektronik itu hakim-hakim mulai sekarang pun sudah bisa mengajukan, tidak perlu menunggu lagi. Tidak perlu menunggu, cuman tadi berhubungan dengan kesiapan dari BSRE. Oh begitu, baik-baik ya. Itu tadi Pak Karo sempat menjelaskan mengenai pengajuan pelaksanaan aplikasi e-berpadu itu secara mandiri ataupun secara hybrid. Iya. Nah ini kaitannya dengan litigasi dalam e-court ya, di perdata. Apakah sama hybrid itu pengertiannya di e-berpadu dengan yang dilaksanakan selama ini di litigasi dalam e-court atau berbeda? Ya, hampir sama. Tapi kalau dikatakan sama, tentu ini. Perbedaannya itu, misalnya di pra-peradilan tadi ya. Jadi masih pra-peradilan diserahkan ke pengadilan, gitu. Langsung datang ke PTSP tadi. Gitu. Tidak sama persis dengan e-court. Tadi saya sudah jelaskan filosofisnya tadi ya. Filosofisnya. Baik. Ya. Berarti kalau belum punya akun bisa manual. Ya. Itu ya ke PTSP. Iya. Gitu ya. Dan pra-peradilan misalnya hybrid itu melalui e-berpadu pun baru sebatas pendaftaran. Belum persidangannya belum ini, masih secara manual. Baik. Itu terkait dengan ada unsur publik ya di pidana, tentu di pidana. Berbeda halnya dengan perdata ya. Dan juga diatur di dalam KUHP tersendiri juga kan, ada persidangan pidana yang ada dilakukan secara terbuka untuk umum di persidangan. Ya, tapi pada prinsipnya misalnya tadi pra-peradilan sekali lagi itu hampir dengan litigasi, nanti kita kembangkannya begitu arahnya. Kalau untuk pra-peradilan, tapi untuk perkara pidana tadi ada kepentingan publik. Kalau kita membandingkan dengan
aplikasi Ekot ya, yang ada di Perdata, itu konsepnya adalah kalau seorang lalai atau tidak mengupload dokumen, kalau di Ekot kan kerugian buat dirinya sendiri. Sedangkan di dalam e-Berpadu ini, kalau ada terdakwa yang mungkin dia tidak ditahan. Kalau dia ditahan kan semua dokumen yang dalam aplikasi e-Berpadu kan dikirimkan ke domisili tempat dia ditahan, ke LP-nya, nanti disampaikan oleh LP ke terdakwa. Sedangkan kalau dia tidak ditahan misalnya, nah ini bagaimana untuk kepentingan terdakwa untuk melihat dokumen-dokumen yang ada dalam e-Berpadu? Kita belum bisa secara ketat menerapkan agar seluruh dokumen oleh penuntut umum atau oleh penasihat hukum diupload. Berbeda dengan Ekot, kita tinggalkan. Kalau di dalam perkara pidana, inilah menjadi tanggung jawab hakim untuk terus mengingatkan pengguna e-Berpadu itu taat kepada e-Berpadu, mengisi dokumen atau mengupload dokumen yang diperlukan, sehingga kepentingan terdakwa bisa dibaca sebelum persidangan misalnya, atau dibaca setelah persidangan. Jadi memang belum kita terapkan secara ketat. Itulah yang mungkin mendasari hybrid tadi ya. Iya. Hybrid tadi. Dan memang berarti kita sebagai lembaga peradilan yang melindungi ya, berusaha melindungi hak-hak dari Hak terdakwa, asasi manusia, hak asasi manusia dalam hal ini. Nah, kita hakimnya harus mengingatkan Hakimnya, kepada penasihat hukum, kepada jaksa agar dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu diupload di e-Berpadu. Baik. Gitu. Memang konsepnya berbeda ya. Berbeda. Konsepnya. Kalau perdata kan ya udah seperti tadi Pak Karo bilang, kita tinggalkan, berarti dia tidak memiliki kepentingan untuk hal itu. Dianggap tidak malah tidak menggunakan haknya. Ya, sedangkan pidana ini kita yang harus mengingatkan. Menghimbau. Tadi disebutkan ada fitur-fitur yang dilengkapi dalam versi yang terbaru. Untuk ketegasan aja. Fitur-fitur terkait upaya hukum, apakah saat ini di versi yang terbaru ini masih on progress pengembangan, atau ada ya beberapa yang sudah bisa diterapkan oleh Satker? Kalau fitur-fitur upaya hukum kita belum kembangkan. Mungkin kita akan agendakan setelah siap tadi ya, yang Mahkamah Agung ya. Mahkamah Agung selesai terimplementasi operasional, baru kita akan kembangkan untuk e-Berpadu upaya hukum banding dan kasasi. Kalau untuk Ekotnya upaya hukum kasasinya. Jadi sementara ini kita fokus untuk pengadilan tingkat pertama. Jadi sementara ini Biro Humas mengembangkan aplikasi e-Berpadu melengkapi semua hal yang ada di proses peradilan tingkat pertama. Ya. Iya. Tapi kedepannya tentu karena akan terkoneksi tadi pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi dalam sistem e-Berpadu. Connect dengan siap tadi nanti dengan di siap MA. tadi yang di Mahkamah Agung. Kita nanti menantikan bulan Mei nanti Pak Karo. Iya. Semoga nanti kalau sudah di launching siap itu kita segera membangun aplikasi e-Berpadu kita semakin komprehensif. Iya. Ya. Terkait dengan pengguna terdaftar ya. Ini mungkin di beberapa satker pengadilan yang baru dibangun, peradilan perintis ya. Iya. Ada beberapa mungkin juga APH atau stakeholder terkait yang belum di daerah itu belum mempunyai gedung, belum mempunyai kantor tetap, sama-sama merintis membangun kan. Dan waktu itu belum terdaftar akunnya sebagai pengguna terdaftar. Misalnya Polresnya belum berdiri, kejaksanya belum berdiri di daerah tersebut. Ini bagaimana caranya kalau saat ini sudah ada gedungnya, kantornya yang definitif ya di daerah pengembangan tersebut, para APH terkait ini, kejaksaan, kepolisian, atau mungkin ada BNN juga di sana, atau ada PPNS lain ya, terkait dengan mungkin Angkatan Laut dan lain sebagainya. Ini teknisnya bagaimana cara-cara mekanismenya untuk memperoleh akun e-Berpadu itu? Pengajuan kode Satker atau istilahnya referensi Satker itu dapat dilakukan melalui aplikasi e-Berpadu. Jadi pada halaman depan itu ada fiturnya itu untuk referensi Satker. Dengan mengklik dan mengisi formulir, klik itu referensi itu, kemudian mengisi formulir elektronik yang tersedia.
untuk pemenuhan kode Satker bersumber dari sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi yang dikelola oleh Kemenkominfo dan dikomandoi oleh Menko Polhukam. Seluruh permohonan pengajuan kode Satker atau tadi referensi Satker dikirim ke SPPTTI. Apabila sudah terdapat balasan, maka akan ditambahkan ke dalam sistem e-berpadu dan sistem informasi penelusuran perkara SIPP. Baik. Jadi bisa dilakukan sendiri dengan mengisi pada pengajuan kode Satker pada beranda yang sudah kita siapkan di aplikasi e-berpadu. Yang itu terkoneksi ke SPPTTI. Oke, berarti di tampilan muka itu ada ya? Ada. Itu Satkernya sendiri yang melakukan ya? Melakukan. Nah, ya berarti ketua pengadilan nanti koordinasi. Suruh meminta untuk mengisi, mengirimkan. Jadi sebagai informasi, elektronik berkas pidana terpadu ini telah terintegrasi dengan SPPTTI September 2023. Yang semula belum, waktu kita launching itu belum. Nah, September 2003 udah kita terintegrasi. Dan untuk tahap awal yang terintegrasi datanya adalah permohonan sita dan geledah. Dengan adanya terintegrasi dengan SPPTTI ini sangat memudahkan berarti ya, Iya. buat stakeholder lainnya kan, Iya. gitu. Baik. Kemudian ini yang menarik lagi, ini masalah teknis lagi ya Pak Karo ya. Di dalam fitur aplikasi e-berpadu versi 3 ini kan ini ada mengenai laporan pelaksanaan eksekusi perkara pidana. Nah, ini siapa yang bertanggung jawab untuk mengisi atau menginput data mengenai pelaksanaan eksekusi ini? Memang ada beberapa kendala terkait dengan belum adanya atau kembalinya laporan berita acara eksekusi dari kejaksaan kepada kami. Ini Satker ini bagaimana? Siapa yang harus mengisi itu? Karena eksekusi di dalam perkara pidana itu jaksa atau penuntut umum. Ya, jadi yang mengisinya mereka, penuntut umum. Karena mereka eksekutornya ya? Eksekutornya. Tugas kita, pengadilan, mengedukasi kepada penuntut umum untuk mengisi atau menggunakan laporan eksekusi menggunakan e-berpadu. Menjadi kejelasan buat kami, ya, Iya. buat para rekan-rekan panitera dan panmut ya pidana dalam hal ini tentunya. Ya. Ini Perma 8 2022, Perma 6 tahun 2022 mengenai upaya hukumnya sendiri, dan SKKMA 365 Iya. tentang juknisnya sendiri sudah keluar. Ya. Namun di dalam aplikasi e-berpadu maupun yang terkonek dengan SIPP ini ada beberapa hal yang mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Karo masih dalam develop ya, masih pengembangan. Kita mengilustrasikan apabila ada perkara yang ada upaya hukum banding ya. Nanti e-berpadu sudah ada fitur itu ke depannya kalau nanti siap sudah siap itu. Terus di dalam aturannya itu kan disebutkan pihak ini dapat memeriksa berkas perkara banding melalui SIP, Sistem Informasi Peradilan, selama 3 hari, ya, terhitung sejak tanggal pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara tersebut. Apabila dalam pemeriksaan itu ternyata ada berkas yang tidak lengkap, nah ini para pihak ini diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan. Ini ke depannya ini bagaimana aplikasi e-berpadu mengakomodir hal ini? Rencananya seperti apa ya? Sekali lagi bahwa memang itu upaya hukum belum kita kembangkan. Tentu masukan tadi akan kita develop di dalam fitur itu akan kita develop. Rencana ke depan, selain terintegrasi dengan aplikasi sistem informasi penelusuran perkara tingkat pertama, aplikasi e-berpadu juga akan terintegrasi dengan aplikasi sistem informasi atau SIPP tingkat banding, sehingga kemudian connect juga dengan kasasi yang tadi siap. Sehingga jika pengadilan tingkat banding telah memutus perkara, maka amar putusan banding dan berkas elektronik salinan putusan banding dapat tampil pada aplikasi e-berpadu.
Kemudian untuk pemberitahuan putusan banding dapat dilaksanakan secara elektronik maupun surat tercatat. Nah, itu saja mungkin karena belum seperti kendala-kendala tadi, persoalan-persoalan itu sebagai masukan akan kita kembangkan di dalam aplikasi upaya hukum banding. Yang menarik ini Pak Karo tadi, sempat menyebutkan mengenai surat tercatat. Oke. Apakah surat tercatat di dalam berpadu ini nanti ke depannya, termasuk pemberitahuan putusan upaya hukum ya, Iya. itu sama halnya pengaturannya dengan surat tercatat dalam ekor yang diatur dalam Perma 7 tahun 2022? Prinsipnya sama dengan ikot di ini, tetapi di dalam perkara pidana ini karena biaya perkaranya ditanggung oleh negara jadinya kan, oleh negara, sehingga harus disiapkan oleh DIPA Peradilan Umum, DIPA 03 ya, DIPA 03. Nah, untuk surat tercatat itu dilakukan kepada yang belum terdaftar, pengguna yang belum terdaftar, panggilannya diberitahukan, atau pemberitahuan putusan misalnya kepada LP mengantarkan salinan putusan misalnya, itu perlu dilakukan dengan surat tercatat. Sama halnya dengan di dalam upaya banding elektronik pada Perma 7 2022 ya, di perkara perdata. Ini kalau nanti ke depannya di dalam berpadu dalam perkara pidana, kalau mengenai pencabutan, ini kan Ya. pihak ya, punya hak untuk upaya hukum. Pihak Ya. juga punya hak untuk mencabutnya. Ya. Nah, kalau di dalam berpadu ini, bagaimana mekanismenya kalau berkas perkara itu sudah terkirim ya ke banding Ya. atau mungkin nanti ke depan ke kasasi ya? Bagaimana mekanismenya pencabutannya? Atau kalau belum, baru kita menyatakan banding, besok masih diproses, berkas masih belum kita kirimkan, pihak ini ingin mencabut tidak jadi untuk Iya. bandingnya. Bagaimana mekanismenya? Fitur yang dimaksud sekali lagi memang belum kita kembangkan. Ke depan di aplikasi e-Berpadu akan disediakan sebuah fungsi untuk mengunggah. Nah, itu mengunggah ya, mengupload atau mengunggah surat pernyataan pencabutan upaya hukum banding, akta pencabutan upaya hukum banding, dan pemberitahuan pencabutan upaya hukum banding dapat disampaikan melalui layanan elektronik atau surat tercatat. Hal ini sebagaimana telah diterapkan dalam perkara perdata sebenarnya. Jadi kita niru perkara perdata. Yang upaya hukum banding diajukan melalui aplikasi e-court. Jika berkas telah dikirim ke pengadilan tingkat banding, maka putusan akhir yang berupa penetapan pencabutan di tingkat banding yang ditandatangani secara elektronik dapat tampil pada aplikasi e-Berpadu, dan pemberitahuan putusan akhir yang berupa penetapan pencabutan di tingkat banding dapat disampaikan melalui layanan elektronik dan surat tercatat. Masukan-masukan dari pengguna tentu akan kita evaluasi, kita monitoring, dan kita kembangkan, identifikasi dan kita kembangkan. Barangkali nanti ide kita ini bisa terus meningkatkan fitur tadi yang dimaksud dalam pertanyaan. Baik. Kedepannya tentunya e-Berpadu ini akan semakin komprehensif ya. Iya. Dan akan memudahkan pelayanan. Kecepatan, ketepatan juga. Yang bertanggung jawab mengenai kelengkapan administrasi berkas perkara elektronik ini di e-Berpadu ini, terutama dalam upaya hukum nanti ya ke depan ini, siapa yang harus bertanggung jawab? Ketuakah atau panitera? Kalau mengenai administrasi perkara, itu yang bertanggung jawab adalah panitera. Sebagaimana SK KMA 365 ya? Iya, sebagaimana SK KMA 365 ya. Jadi merupakan tugas bagi panitera pengadilan untuk memeriksa kelengkapan berkas elektronik ya di bundel A maupun bundel B sebelum klik terkirim ke pengadilan tinggi atau pengadilan tingkat banding pada aplikasi e-Berpadu. Fitur sudah kita sediakan. Direncanakan di dalam bundel panitera harus melakukan pengunggahan pernyataan. Nah ini kita rencanakan dia harus ada pernyataan kelengkapan berkas elektronik
bundel A dan bundel B. Dia harus bikin pernyataan itu. Sebagai bentuk komitmen panitra dalam menjalankan kewajibannya manajemen administrasi berkas perkara. Baik. Dan berkenaan dengan pengarsipan berkas elektronik bundel A dan bundel B menjadi kewajiban bagi panitra muda pidana. Itu semua sudah diatur jelas di dalam SK KMA 365. 365. Jadi tanggung jawab panitra. Panitra. Terima kasih Pak Karo, bincang-bincang kita ini pada kali ini semoga memberikan pencerahan kepada kawan-kawan di daerah, terutama satker-satker dan stakeholder terkait mengenai aplikasi e-Berpadu ini. Semoga aplikasi e-Berpadu nanti bisa mendukung peradilan sederhana, cepat, biaya ringan ya. Biaya ringan. Ya. Mungkin ada statement, closing statement atau quote atau apa dari Pak Karo terhadap kebijakan MA ini? Mahkamah Agung senantiasa berkomitmen untuk mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi. Untuk perkara perdata, kita punya aplikasi e-court. Tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, perdata melalui e-court elektronik. Untuk perkara pidana, kita memiliki aplikasi elektronik berkas pidana secara terpadu. Di dalam perjalanannya, tentu ada kendala-kendala. Di dalam perjalanannya tentu ada hambatan-hambatan, ada kekurangan-kekurangan. Tetapi itu jangan membuat kita surut, kembali ke belakang untuk menjalankan secara manual. Tapi kita akan terus evaluasi, kita akan terus monitoring, dan kita perbaiki. Sarana prasarana juga demikian. Kita akan lengkapi, sekarang mungkin masih kurang, kita akan penuhi ke depan. Intinya, Mahkamah Agung terus dan tetap berkomitmen untuk mewujudkan peradilan yang agung, yang dimaknai sebagai peradilan modern berbasis teknologi informasi. Terima kasih Pak Karo Ya, atas terima kasih closing kembali. statement-nya. Ya. Bincang-bincang kali ini kita tutup dengan pantun ya. Timun suri dimakan bersama ayah dan ibu. Cakep, Buka puasa paling enak makan kurma. cakep. Mari kita laksanakan program e-Berpadu agar tercipta layanan perkara pidana yang prima. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Baik. Sobat pemirsa Podium, sampai berjumpa lagi dalam bincang-bincang dengan materi yang lainnya tentang kebijakan Mahkamah Agung. Salam integritas. Salam integritas. Terima kasih. Terima kasih.